Keesokan harinya ketika Dini bangun, Dini tersenyum melihat Naman yang baru saja selesai mandi. Naman berdiri di depan lemari pakaian dan mencari bajunya. Dini kemudian bangun dan langsung memeluk Naman dari belakang. Hal itu membuat Naman sedikit terkejut. Namun setelah itu, Naman tersenyum ketika mengetahui bahwa itu adalah Dini yang memeluknya. Di saat Naman masih sibuk mencari pakaian, Dini terus memeluknya sambil bersikap manja. Setelah mengambil sebuah baju dan celana, Naman membalik tubuhnya menghadap Dini. Naman membelai wajah Dini lalu berkata, "Sayangku, pergilah mandi. Setelah itu kita sarapan seperti biasa. Kamu masih ingat kan? Hari ini hari pertamaku bekerja bersama Papa." Dini masih memeluk Naman dari belakang lalu menjawab, "Iya sayang, aku ingat hal itu." Dini kemudian pergi mandi. Setelah mandi, Dini keluar dan melihat Naman berdiri di depan cermin sambil merapikan pakaiannya. Lagi-lagi Dini kembali memeluknya dari belakang. Hal itu membuat Naman hanya bisa tersenyum melihat tingkah Dini yang terus menggodanya. Karena Dini tak juga berhenti untuk menggodanya, Naman kemudian berkata sambil tersenyum dan merapikan kerah bajunya, "Sayang, jangan menggodaku sekarang. Bagaimana kalau aku tidak bisa mengontrol diriku?" Dini berkata manja sambil memeluk Naman dan menyandarkan kepalanya di punggung Naman. "Kita bisa melakukannya lagi, sayang." Naman kembali tersenyum lalu menarik tangan Dini yang saat itu melingkar erat di tubuhnya. "Sayang, aku kan kerja. Bagaimana jika saat kita melakukannya, Papa menunggu di luar? Bisa-bisa Papa memecatku sebelum aku kerja." Dini tersenyum lalu menatap wajah Naman. "Iya sayang, aku mengerti." Setelah itu, Dini kemudian melepaskan pelukannya dan berjalan menuju lemari pakaian. Naman melihatnya sambil menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Lalu Naman teringat dengan perkataan Bagas tentang perasaan Dini. "Aku yakin Bagas hanya berusaha untuk mempengaruhiku. Aku bisa merasakan bahwa Dini benar-benar mencintaiku. Dan aku yakin Dini tak lagi mencintai Farhan." Batin Naman. Saat sarapan, Papa Dini berkata kepada Naman, "Bagaimana Naman, kamu siap untuk bekerja hari ini?" Naman tersenyum dan sedikit tertunduk. "Saya merasa sangat gugup, Pak." Papa Dini tersenyum. "Kenapa kamu harus gugup, Naman? Anggap saja kamu bekerja seperti biasanya." Naman kemudian berkata kepada Papa Dini, "Iya, Pak. Tapi bedanya ini adalah pertama kalinya saya bekerja di kantor. Dan yang membuat saya semakin gugup adalah saya belum memiliki pengalaman apapun tentang pekerjaan di kantor." Papa Dini meyakinkan Naman bahwa Naman pasti bisa melakukan pekerjaannya. "Jangan berkecil hati seperti itu, Naman. Papa yakin kamu pasti bisa bekerja seperti harapan Papa." "Oh ya, Naman, Dini adalah anak Papa dan Mama satu-satunya. Dan kamu adalah menantu kami. Harapan terbesar kami ada padamu untuk menjadi penerus perusahaan ini. Papa ingin kamu belajar dan lebih mendalami tentang bisnis Papa ini. Maka dari itu, jika kamu tidak keberatan, Papa ingin kamu kuliah dan mengambil jurusan tentang perusahaan kita. Kamu tetap bisa bekerja di siang hari dan kamu bisa kuliah di malam hari. Bagaimana?"
Dini tersenyum lalu memandang Naman yang saat itu terlihat kaget. Dini menggenggam tangan Naman. Sayang, kamu pasti bisa. Yang dikatakan papa itu benar. Aku sangat mendukung hal itu. Jika kamu merasa tidak mampu karena kamu tidak mengetahui ilmunya, kamu bisa kuliah seperti yang dikatakan papa. Sekarang banyak kok kuliah-kuliah di malam hari. Karena melihat kondisi, banyak pekerja yang ingin kuliah. Papa, mama, dan aku sangat percaya dengan kemampuanmu sayang. Asal kamu mau belajar, karena papa juga pasti membimbingmu. Mama Dini menambahkan, iya Naman, yang dikatakan papa dan Dini itu benar. Kamu adalah suami Dini. Itu artinya, kamu adalah penerus perusahaan ini. Dini pasti akan membantumu untuk mencari universitas yang terbaik yang berhubungan dengan bisnis papa. Mama yakin kamu pasti bisa. Kamu juga harus yakin pada dirimu sendiri. Seperti yang dikatakan Dini. Papa, mama, dan Dini saja percaya padamu. Kamu juga harus percaya pada dirimu sendiri. Mama tahu, kamu memiliki hati yang bersih. Semua pasti akan diberikan kemudahan padamu. Dengan perasaan yang masih sangat kaget dengan amanah yang diberikan untuknya, Naman mengangguk. Iya pak, ma, nanti saya akan kuliah dan belajar, agar saya bisa menjadi seperti yang papa, mama, dan Dini harapkan. Dini, papa, dan mamanya tersenyum kepada Naman. Lalu papa Dini berkata dengan semangat, nah begitu dong Naman, kamu harus percaya diri dan kamu harus yakin. Karena papa sendiri percaya dan yakin padamu bahwa kamu bisa melakukan apa yang papa harapkan. Naman kembali mengangguk pelan sambil tersenyum. Terima kasih, Pak. Setelah itu akhirnya Naman pun melakukan apa yang disarankan oleh Dini dan kedua orang tuanya, yaitu bekerja di siang hari dan mengambil kuliah di malam hari sesuai jurusan perusahaan Papa Dini. Beberapa hari kemudian kabar tentang Naman yang bekerja di perusahaan Papa Dini terdengar oleh Bagas. Bahkan Bagas sendiri telah menyaksikan ketika Naman dan Papa Dini beberapa kali pergi ke kantor secara bersama-sama. Dan Bagas pun melihat ketika Naman pergi kuliah di malam hari. Hal itu membuat Bagas semakin marah. Beruntung sekali supir itu. Setelah menjadi suami Dini, sekarang dia akan menjadi pewaris perusahaan Papa Dini. Itu artinya dia akan menjadi penerus kekayaan orang tua Dini. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku tidak boleh diam saja. Aku harus mencari cara untuk menghancurkan kepercayaan orang tua Dini terhadap supirnya itu. Bagas kemudian terlihat tersenyum licik. Entah apa yang sedang dia rencanakan untuk menghancurkan Naman. Saat malam hari tiba, ketika Naman baru saja pulang kuliah, Naman melihat Dini sedang tertidur pulas di atas tempat tidur mereka. Naman kemudian mendekat dan duduk di dekat Dini. Naman membelai wajah Dini sambil tersenyum. Sayang, sejak aku menikah denganmu, entah mengapa, semua keberuntungan ada pada diriku. Kau telah merubah hidupku sayang. Kau telah merubah seorang supir menjadi seperti saat ini. Kau telah merubah seseorang yang selama ini dianggap rendah, begitu dihormati saat ini. Naman kembali berkata, seseorang yang dulu tak dianggap apa-apa,
bahkan diacuhkan. Sekarang semuanya berbeda. Orang-orang bertemu dengannya tertunduk dan memberi salam padanya. Terima kasih sayang. Naman kemudian mengecup kening Dini. Hal itu membuat Dini terbangun. Sayang, kamu sudah datang? Naman mengangguk tersenyum pada Dini. Seperti biasa, Dini selalu saja menggoda suaminya itu. Dini menarik baju Naman sehingga membuat Naman membungkuk. Dini kemudian membuka satu persatu kancing baju Naman. Naman berkata, sayang, aku belum mandi. Aku masih kotor. Dan pastinya aku sangat bau. Dini seakan tidak peduli dengan perkataan Naman. Dini berkata, siapa bilang kamu belum mandi? Sebelum pergi kuliah, kamu kan sudah mandi sayang. Naman tahu, dia tidak akan pernah bisa menang menghadapi Dini dalam soal yang satu ini. Naman pun menuruti apa kemauan Dini, dan malam itu rasa lelah yang dirasakan oleh Naman karena bekerja seharian dan kuliah di malam hari hilang dibuat oleh Dini. Dini memang sangat pandai memanjakan suaminya. Hari demi hari telah berlalu. Kini Naman secara perlahan-lahan dan sedikit demi sedikit mampu mengerjakan beberapa pekerjaan yang biasa dilakukan oleh Papa Dini, seperti memimpin rapat, bertemu dengan klien, dinas keluar kota. Bahkan Papa Dini telah memberi kepercayaan dan wewenang kepada Naman untuk mengambil keputusan dalam perusahaan tersebut. Setiap pagi ketika Naman datang, semua karyawan tertunduk dan memberi salam padanya. Hal itu membuat Naman terkadang meneteskan air mata, mengingat Dini dan kedua orang tuanya yang begitu baik dan percaya padanya. Naman berjanji, dia tidak akan pernah mengecewakan Dini dan juga keluarganya. Suatu hari Bagas telah menyamar menjadi seorang tukang servis AC dan Bagas dengan bebas masuk ke dalam gedung perusahaan itu. Saat tiba di dalam gedung, Bagas terlihat bingung. Lalu Bagas menemui seseorang. Permisi Mbak, di mana ya ruangan Pak Naman di sini? Saya diperintahkan untuk membersihkan AC di ruangan itu. Karyawati itu tanpa pikir panjang menunjukkan di mana ruangan Naman. Bagas tersenyum sambil berjalan menuju ruangan yang dimaksud. Mari kita lihat Naman, apa yang bisa aku lakukan untuk menghancurkanmu. Setelah berjalan beberapa menit, akhirnya Bagas menemukan ruangan Naman. Bagas yang sudah menyamar sedemikian rupa bebas masuk ke dalam ruangan Naman. Selamat siang Pak, saya tukang servis AC yang diperintahkan untuk membersihkan AC di ruangan ini, kata Bagas kepada Naman yang saat itu sedang menandatangani beberapa berkas. Oh iya silakan, tapi siapa yang menelponmu? Karena AC di ruangan ini baru saja diservis.